semuanya, selamat datang kembali di podcast Momen Berdialog Beyond the Talk. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Indah Fatma Rosmayanti dan rekan saya. Nama saya Tisa Rohaiti. Oke, jadi di episode kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati yang berhasil menjadi salah satu top seller di program Wirausaha Merdeka Unpad 2024. Langsung saja kita sambut Kak Chandra Firmansyah. Oke, halo Kak Chandra, terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast kita. Boleh dong sebelumnya perkenalkan diri dulu. Oke, sebelumnya terima kasih ya udah mau ngundang kakak gitu di sini. Perkenalkan nama kakak Kak Chandra Firmansyah dari Universitas Swadaya Gunung Jati, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Kakak di sini semester 6 dari Majalengka. Baik Kak, nah sebelumnya kan banyak banget pastinya yang penasaran nih. Apa sih yang bikin kakak tertarik ikut program Wirausaha Merdeka 2024 ini? Dan apa sih motivasi untuk yang nonton biar bisa ikut juga? Oke, yang pertama Kenapa tertarik? kakak tertarik karena apa namanya? Yang pertama itu adalah harapan. Kenapa kakak bilang harapan? Waktu tahun-tahun sebelumnya, tahun 2022, kakak gagal masuk ke Unpad gitu. Nah, kebetulan ada program itu Wirausaha Merdeka yang dimana di situ Unpad menjadi salah satu universitas yang apa namanya yang mengadakan itu program itu gitu, dan banyak lagi sebenarnya yang universitas gitu. Nah, jadi kakak pilih Unpad gitu buat jadi. Terus apa Kak motivasi buat yang nonton biar bisa ikut juga? Oke, motivasinya yang pertama itu kakak kan wirausaha ya. Alhamdulillah punya konter semenjak ditinggal almarhum bapak di tahun 2022. Nah, itu jadi motivasi awal kakak gitu tuh. Nah, setelah itu yang kedua itu gara-gara harapan tadi gitu. Kakak gagal. Yang ketiga dukungan dari orang tua, teman-teman, dan juga semua keluarga dan lain-lain gitu. Iya. Jadi setelah lolos seleksi nih Kak, kakak itu akhirnya bisa jadi peserta di Pajajaran Kreatif Venture Academy 2024 nih. Gimana sih proses kakak bisa jadi terpilih dan apa aja sih bentuk pembelajaran yang kakak jalani di sana selama program pembelajaran ini? Oke, baik. Mungkin di sini teman-teman masih banyak yang belum tahu kok ada sih program-program kayak gitu. Gitu. Nah, soalnya itu tuh tahunya dari Instagram yang pertama gitu. Nah, yang kedua ada kakak kelas gitu. Dia tuh pernah ikut program itu gitu. Itu tuh kalau nggak salah program yang LMK yang kedua itu di Unpad. Nah, setelah tahu ada program itu gitu tuh, jadi kakak berminat gitu tuh. Nah, tapi itu tuh tahapannya tuh mudah banget teman-teman gitu. Dimana tahapannya tuh kalian tuh yang pertama tuh mendaftar dulu gitu, dari situ ada web yang disediakan gitu. Kalian pilih universitasnya, udah gitu ada persyaratan-persyaratan tuh. Mulai dari pengajuan dari kampus kita ke kampus Unpad gitu tuh. Nah, selanjutnya apa namanya? Bikin esai. Nah, mungkin teman-teman udah nggak asing sama yang namanya esai gitu tuh. Nah, di situ ketika membuat esai, teman-teman harus benar-benar kayak menceritakan apa keinginan teman-teman gitu tuh, sampai membuat di situ tuh apa namanya, intinya mah pihak yang menyelenggarakan tuh memilih kita gitu tuh. Intinya teman-teman harus mencari value itu gitu tuh. Berarti emang harus lengkap banget gitu Iya, ya Kak? betul. Nah, terpilihnya tuh sebenarnya tuh tadinya ya 300 peserta. Oh, 300 Ya, kakak masih masuk. Nah, di hari seminggu setelah setelah pengumuman ada perubahan menjadi 172 orang. Di situ kakak udah kayak udah ini kosan dan sebagainya gitu. Udah nyiapin semuanya Kak. Banget. Gitu. Kayak kepikiran aduh gimana nih gitu tuh. Nah, tiba-tiba pas udah acara yang diadain sama Hima tuh waktu itu tuh, yang acaranya kalau nggak salah ya
selain seminar konsentrasi itu apa ya? Sepakati. Iya, sepakati itu. Setelah itu kan sebelum itu tuh kakak jadi MC di hari terakhir sebelum kakak berangkat ke Unpad. Nah, pas di situ kakak juga agak keganggu konsentrasinya gara-gara ada pengumuman itu. Gitu, Mbak. Ya, jadi nggak fokus Nah, buat iya, rapor betul itunya ya. banget, iya. Nah, udah gitu tuh selesai acara baru pengumumannya ada kakak masuk ke 100, alhamdulillah. Alhamdulillah, keren banget. Patut dicontoh ya guys. Kalau untuk pembelajaran yang kakak jalani selama di program ini tuh apa aja Kak yang di sana? Oke, terkait pembelajaran tuh sebenarnya benar sih, Unpad itu emang kampus besar gitu, kampus negeri yang kita tahu gitu. Pembelajaran yang didapat tuh yang pertama ya, mulai dari yang pertama pastinya grand launching gitu. Itu mungkin bukan pembelajaran tapi kayak mengenal dulu gitu tuh. Setelah itu ada Unpad Luhung. Apa itu? Apa tuh Pak? Coba tebak apa? Unpad apa? Unpad Luhung. Tahu nggak? Nggak tahu artinya lu. Oke, nah Unpad Luhung itu adalah salah satu program ataupun aplikasi yang dibuat oleh Unpad gitu tuh. Di situ tuh ada pemateri-pemateri hebat yang membahas mengenai kewirausahaan gitu. Nah, di situ kita tuh di 1 bulan awal itu tuh mempelajari itu yang ada di Unpad Luhung. 1 bulan, seminggu 1 kali pembelajaran, tes, dapat sertifikat. Nah, itu gitu. Jadi pembelajaran online gitu. Oh ya, kalau boleh tahu di sananya tuh selama berapa lama Kak? Kebetulan di Unpad tuh waktu itu tuh sebenarnya harusnya 5 bulan. Nah, gara-gara ada kendala jadinya cuma 4 bulan di sana gitu. 4 bulan. Baik, yang menarik juga nih. Kakak kan juga menjabat sebagai ketua kelompok di 14 ya. Kelompok 14 dan bahkan jadi CEO di kelompok Rice Bowl. Nah, gimana sih rasanya Kak memimpin tim anggotanya? Oke, yang pertama tuh pas waktu jadi ketua kelompok besar ya di kelompok 14 itu tuh kayak apa namanya? Masa sih dari UGJ gitu tuh. Maksudnya kayak universitas ya mungkin nggak dikenal di sana gitu tuh. Tapi ya kita tahu UGJ itu besar gitu di Cahaya Wajah Kuning gitu. Tapi ketika di sana itu tuh satu kelompoknya sama anak-anak Unpad. Terus juga ada yang dari universitas IPB gitu, di situ gitu. Nah, udah gitu tuh ya gak nyangka aja di situ kita beradu argumen gitu. Setelah itu ada voting, nah baru kepilih gitu. Nah, pas udah ada kelompok 14 di situ tuh kita tuh dilingkupin lagi jadi 2 kelompok. Yang kelompok besar tuh maka terbagilah jadi 2 kelompok. Yang masing-masing diisi 5 orang. Itu tuh kakak tuh jadi ketua tuh majuin atau gimana? Enggak, yang kakak bilang tadi gitu tuh. Jadi ketua tuh voting, dimana di situ tuh kan kelompok besar kan, mulai dari sebelumnya ada DPL juga kan, pembimbing gitu tuh. Nah, di situ tuh kita voting. Yang pertama tuh kita perkenalan kan kayak biasa gitu tuh. Udah gitu ceritain pengalaman kamu apa gitu tuh. Nah, karena kakak orangnya sering pantun dan sebagainya gitu tuh. Nah, maka di akhir tuh kakak tuh pantun, mungkin ya kayak gitu kan Iya. mungkin. Yang bikin tertarik ya Iya, ya. Oh ini kayaknya cocok nih. Nah, Iya, kelompoknya. Soalnya kan biasanya kan kalau awal-awal ketemu kan canggung Iya, gitu iya. kan. Nah, gitu. Oke, kan pasti ada tantangan juga ya Kak, kayak dari semuanya itu. Nah, apa sih tantangan terbesar yang Kakak hadapin waktu memimpin kelompok sekaligus menjalankan bisnis Rice Bowl PGS ini Kak? Oke, tantangan terbesar tuh yang paling besar ya cuaca. Cuaca gimana tuh Kak? Ketika di Unpad tuh cuacanya tuh hujan gede terus. Nah, di situ kayak buat transportasi kan otomatis pakai motor kan. Iya. Dan ke jalan tuh lumayan agak jauh gitu dari kosan tuh. Dan juga ya banyak yang telat-telat gitu juga ada gitu tuh. Itu mungkin kendala terbesarnya. Sama kan ketika menjual Rice Bowl PGS. Nah, sebelumnya tahu nggak nih Rice Bowl PGS itu apa? Nggak tahu Rice Bowl PGS itu apa. Nah, Bisa kasih tahu Kak? oke, siap. Nah, Rice Bowl PGS ini tuh Rice Bowl sehat teman-teman semuanya. Nah, Rice Bowl sehat. Kenapa kakak bilang Rice Bowl sehat? Karena kita tuh di situ tuh dari mulai kalorinya kita hitung, misal kayak kalian mau karbohidratnya ada 3 pilihan, yaitu ada kentang, nasi merah, sama nasi putih. Oh, jadi kelompok-kelompokan gitu ya Iya Kak? gitu.
bisa milih. Nah, terus kan cuma 120 kalori gitu tuh. Sisanya ayam bagian dada gitu kita fillet gitu tuh. Udah gitu kita oseng-oseng dikit gitu dengan saus yang berbeda. Beda-beda rasanya Iya. berarti gitu ya Kak. Kalau boleh tahu untuk tempatnya sendiri itu kita nyari-nyari sendiri atau emang kayak disediain kayak booth gitu Kak? Oke, baik. Nah, tempat-tempatnya tuh udah disediain gitu. Nah, setelah pembelajaran yang Unpad Luhung, terus ada pre-immersion dan sebagainya, di 2 bulan udah mau akhir tuh, baru ada yang namanya pitching day. Apa itu Kak? Pitching day itu apa namanya? Jadi kita iniin produk kita gitu ke para mentor-mentor, dinilai itu. Misalnya masih belum lulus, berarti kita gak bisa buat menjual produk itu. Nah, selanjutnya setelah itu kita tuh yang kata siapa? Indah ya. Kata Indah tadi bilang tempatnya udah disediain belum. Nah, tempatnya tuh udah disediain. Yang pertama tuh demo day pertama itu diadain di lapangan merah Unpad di dekat Fakultas Fisik. Gitu. Nah, di situ tuh acaranya konser. Iya. Gede-gedean. Iya, gede-gede Seru ya, banget. Kak? Iya. Tapi di situ tuh kita tuh dedesekan, itu kata Sundanya mah gitu kan. Nah, di situ tuh apa namanya? Ya kita bertarung sama teman-teman di situ ada 36 produk, bayangin. Ditambah di saingannya tuh sama yang udah benar-benar jualan juga gitu tuh. Di konser itu tuh. Tebak konsernya apa? Konser apa tuh Kak? Tebak-tebak. Apa tuh? Nah, konsernya tuh udah masih. Wow. Itu berarti ramai banget pasti Iya, ya ramai Kak? banget benar. Tapi coba kalian untuk juga. Kira-kira produk kakak enggak sih? Pasti laku Pasti. sih. Pasti laku. Ternyata enggak. Produk kakak enggak laku Kenapa, sih. Kak? Karena gini loh, ketika konser pasti orang pengennya makan makanan ringan ya gitu-gitu kan. Iya. Padahal kita nyediainnya yang sehat ya. Nah iya, padahal kita dari jam 7 pagi tuh di Iya. situ. Nah, di situ tuh kita nggak laku, kita cuman laku sih cuman 17 pieces, kita bawa 50. Nggak terlalu banyak gitu ya Kak Iya. ternyata. Nah, selanjutnya di demo day kedua diselenggarain kayak di Grage gitu, kayak yang sekarang Thailand tuh. Iya. Nah, ada namanya tuh Jatos, Apa itu? Jatinangor Square. Gitu. Nah, di Jatos itu tuh kita ngejual PGS juga. Nah, tapi karena kemarin gak laku, jadi kita berinovasi. Tadinya tuh harganya 25. Jadi turun. Jadi kita ada menu kecil. Oh iya. Gitu. 10.000. Wah. Gimana tuh Kak? Ada perubahan nggak semenjak ada motivasi itu? Ada banget. Di situ kita bukan hampir sih, emang habis 120 pieces. Wah, berarti emang banyak banget ya ternyata. Iya. Soalnya di Jatos tuh diselenggarainnya cuma 2 hari, beda sama yang sebelumnya cuma 1 hari. Kemudian kita juga penasaran nih, Rice Bowl PGS ini bisa jadi top seller yang kedua ya Kak, dari 36 produk di program ini. Keren banget Kak. Bisa Kak ceritain apa sih strategi atau kunci keberhasilan Kakak sampai bisa di titik itu? Oke. Strateginya satu, pertama kita konsisten, karena pada dasarnya yang kita tahu bahwasanya ya sukses itu butuh proses, bukan protes. Betul. Nah, di situ karena kegagalan kita yang waktu di demo day itu, nah kita berproses tuh, kita obrolin lagi sama teman. Nah, di situ ada kayak apa namanya, kita tuh kalau pertanyaan di dekat ya. Iya. Nah, sama teman-teman, sama mentor juga. Soalnya produk yang sekelompok kecil yang lainnya tuh baris banget. Sedangkan kita enggak gitu tuh. Jadi, Gimana ya Kak? Iya, gitu tuh. Nah, kalau yang teman-teman tahu produk satunya tuh itu sama juga dari anak Universitas Wadimigati. Selain kakak ada lagi. Berarti ada lagi ya selain satu. Ada lagi. Itu berapa orang Kak dari Universitas Wadimigati? Dari UGJ itu 2 orang. 2 orang yang lolos berarti ya. Iya. Oke, kalau misalkan dari pengalaman ini nih, menurut kakak apa sih nilai merdeka yang paling bisa kakak rasakan sebagai seorang calon wirausahawan muda? Oke. Nilai merdeka ya, mungkin di situ kakak rasain yang jatuh bangun tuh,
Terus juga yang hujan-hujan, kakak bawa termos nasi itu buat ke acara yang di Muda itu. Itu tuh apa namanya kayak eh ya nggak biasanya kakak kayak gitu gitu. Biasanya kan jaga konter udah Iya. doang gitu tuh. Itu kayak benar-benar ini gitu. Mm-mm. Sebelumnya bisa nebak nih yang satu lagi tuh dari Universitas Swadaya Jati kan. Nah itu kira-kira anak apa? Kayaknya dari FEB juga deh. Iya deh. Soalnya kan ini wirausaha ya. Oke, betul banget. Itu dari EB juga. Mhm. Itu tuh namanya Kak Yuyun. Oh, Kak Yuyun. Kak Yuyun. Kebetulan itu tuh sekelas sama kakak dulunya di Oh. konsentrasi. Nah, aku mau nanya juga dong Kak, tapi selama di program ini kan pasti ada momen-momen yang berkesan gitu ya Kak. Boleh dong diceritain momen yang paling nggak bisa Kakak lupain Iya. selama di momen ini? Atau kalau misalkan ada momen yang unik kayak gitu Atau yang lucu gitu? iya, boleh bisa diceritain. diceritain nih Kak. Oke, momen-momennya tuh yang paling seru tuh Mhm. waktu itu tuh waktu MK tuh ada outbound teman-teman. Oh, ada pun juga berarti. Ada outbound di mana outboundnya tuh yang pertama ke Lembang itu gratis. Wow, enak banget ya. Iya. Bisa healing gratis. Yang keduanya Garut. Oh, ke Garut. Nah, yang momen yang paling lucu tuh waktu di Garut. Kita tuh di Garut kan terkenal masih banyak kayak air-air gitu ya, kayak apa gitu. Nah, di Sampireun tepatnya situ tuh ada kayak sampan. Nah, gitu. Sampan. Dimana kita lomba sampan di situ. Lomba naikin sampan sama kelompok kita. Berarti kayak balap-balapan. Iya, balap-balapan. Nah, pas balapan itu teh kakak teh apa namanya? Maaf ya, tadi Iya, Sunda. nggak apa-apa. Kita juga Sunda ya. Nah, pas balapan itu teh kakak udah tuh yang pertama banget tuh. Tiba-tiba gitu tuh apa namanya ada miss gitu sama temannya gitu, salah harusnya ngadanya ke kanan satu ke kiri satu, ini malah ke kanan semua, jadi kita malah muter balik lagi. Iya, mau kita. Iya, malah bingung. Enggak seiran bang. Ketinggalan malah ya. Iya, itu malah kita nggak juara gitu. Terus selain itu ada lomba tangkap belut juga. Oh, tangkap belut. Pasti yang kayak cewek. Iya, mau takut. Iya, tapi ada hal lucu di situ, ada yang ngeberaniin cewek tuh. Berani bang dia nangkep belut. Belutnya tuh bukan pakai tangan ya, tangkapnya diinjak pakai kaki palanya. Bisa gitu sih, kok bisa banget ya. Bukannya kita tuh yang cowok-cowok. Iya, udah berarti dia. Iya, makanya kita yang cowok-cowok kayak Wow. Keren ya. enggak banget. Cara baru menangkap belut. Wah, jadi seru ya Kak. Jadi eventnya tuh ada kegiatan lain yang bikin kita nggak boring gitu ya. Iya, betul banget. Terus gimana nih Kak? Cara kakak membagi waktu yang tadi kan harus belajar dulu ya, belajar Unpad Luwung itu. Iya. Terus kakak juga ikut organisasi kan sebelumnya. Nah gimana nih cara ngebagi waktunya buat persiapan ajang internasional ini? Dan maksudnya ajang program wirausaha ini ya. Gimana Kak cara Oke, bagi? bagi waktunya yang pertama kan kakak belajar sama juga ya. Itu sih yang paling pertama tuh koordinasi sama pihak sini gitu, pihak manajemen yang di sini gitu. Misalkan kayak ke Kadif gitu tuh, Pak Kadif punten maaf gitu, Chandra harus berangkat gitu dikarenakan lolos program gitu tuh. Nah, udah gitu misalkan kita ikut kayak apa namanya kebagian PDD, misalkan ya mau konfis ke sebagai PDD, kita juga harus ikut andil juga gitu. Jangan sampai kita melupakan itu gitu tuh. Jawab kita ya Kak. Sama intinya mah harus ngobrol sama rekan-rekannya gitu biar nggak ada salah paham gitu antara ini gitu. Oke, setelah programnya ini selesai nih Kak, apa sih rencana Kakak ke depannya? Apakah Rise Goal PGS ini akan dilanjut dan dikembangkan atau ada ide bisnis yang ingin Kakak garap sekarang untuk akhir-akhir ini? Oke, terkait Resul PGS dikarenakan waktu itu kakak kelompoknya dari 5 orang tuh ya 4 itu anak Unpad semua gitu. Nah, jadi nggak bisa dilanjut gitu, dan anak Unpadnya pun berbeda-beda dari setiap fakultas. Berarti Yang bukan cuma satu fakultas doang? Iya, betul banget gitu. Beda-beda gitu. Nah, kebetulan kakak lagi bikin usaha baru. Apa tuh Kak? Yang pertama tuh burrito. Apa itu? Apa? Burrito tuh kebab yang isinya tuh intinya pakai kulit kebab, yang isinya tuh telur, ayam, terus ada kayak selada gitu, ya sayur-sayuran, terus
sosis gitu. Sama dikasih mungkin saus-sausnya gitu Iya ya. gitu, ada saus-saus kayak yang kakak waktu itu bikin. Mm. Yang itu tuh sausnya ada honey lemon, black pepper dan sebagainya gitu. Pasti enak banget sih. Iya, mau coba? Apalagi di Cirebon kayaknya belum ada ya. Iya, Iya. daerah Bisa tuh Cirebon ini. berarti kita jual Tapi ya. di Cirebon tuh agak susah kalau jual. Misalnya kan pikirannya tuh pengennya tuh yang murah. Murah. Oh iya, tapi Iya, benar. kebanyakan kayak gitu ya. Iya, Siswa ya. Iya. Nah, kalau ngomongin soal kolaborasi yang tadi ya, gimana sih cara kakak menjaga kekompakan sama komunikasi antar timnya itu? Oke, buat jaga kekompakan tuh yang pertama tuh akan sebelum kita pitching gitu, sebelum membuat produk kan itu ada beberapa tahapan kayak immersion gitu-gitu kan. Itu kan kayak kumpul-kumpul gitu sama pembelajaran juga kan. Habis itu kita kayak ngobrol-ngobrol gitu. Ini gimana gitu. Terus juga ya kayak main-main juga gitu sama teman-teman yang di anak unpad itu gitu tuh. Intinya mah buat nih apa namanya komunikasi Iya. itu yang paling penting itu ketemu langsung gitu. Harus Kalau ngomongin cara itu nggak efektif ya? iya, soalnya kan habis itu anak-anak unpad semua kan Iya. gitu. Juga apa namanya ada satu tempat di mana itu tuh tempat apa namanya ya diskusi kita gitu. Nggak ada di Cirebon tempat kayak gitu. Tahu nggak? Kayak gimana tuh kak? Nah, tempatnya tuh Pondok Sarabi. Namanya itu tuh. Iya, namanya Pondok Sarabi. Di situ tuh kayak rumah pohon terbuat dari kayu. Bener-bener kayak rumah pohon, kita tuh naik tuh ke atas. Seru banget. Nah, udah gitu kayak makanan Surabi malam juga gitu. Oh. Nah, itu adalah tempat kita suka membahas perihal proyek-proyek kita gitu kan kali itu. Seru banget ya, ternyata di sana ada yang kayak gitu. Nanti kita juga bisa ngadain yang kayak Ayo. Iya. Oke, terakhir banget nih Kak, ada nggak sih pesan atau tips yang pengen Kakak sampaikan buat teman-teman mahasiswa atau juga anak-anak yang lain yang pengen berwirausaha tapi masih ragu dan masih takut gagal, Kak? Oke. Yang pertama mungkin di apa namanya selain yang pembahasan ini ya, kakak mau ngingetin buat teman-teman jangan pernah ragu buat nanya gitu tuh. Misalnya mau nanya perihal permagangan ataupun kayak program-program pemerintah gitu. Mungkin di sini teman-teman banyak yang heran gitu tuh. Kok dia bisa tahu? Kok dia bisa ini gitu tuh. Nah, sekarang tuh sosial media udah ini ya gitu. Luas banget. Luas banget gitu. Dari mulai Instagram gitu tuh, teman-teman harus lihat bisa kayak dari Instagram Kemendikbudristek gitu-gitu banyak program-program gitu. Jadi teman-teman intinya jangan sungkan untuk bertanya gitu, baik sama misalnya sama dosen, sama kawan kemahasiswaan ataupun sama alumni-alumni yang udah pernah ikut kayak gitu-gitu gitu tuh. Sama yang tadi kakak pertama sampaikan terkait itu jangan pernah lupa kalian untuk berproses karena tadi proses itu apa tadi? Sukses itu butuh proses, bukan protes. Iya. Wah, luar biasa banget ya perjalanan dari Kak Chandra ini. Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati. Nah, Kak Chandra juga kan memimpin kelompok Rice Bowl PGS sampai jadi top seller loh di ajang Wirausaha Merdeka Unpad 2024. Nah, semoga cerita kali ini bisa jadi inspirasi buat kalian semua yang masih ragu buat melangkah untuk memulai di dunia wirausaha. Terima kasih yang udah dengerin sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat semuanya ya. Dadah. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak.